Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih mempelajari materi yang kemarin, yaitu menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, saya akan memberikan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, kalau kemarin kita membahas bagaimana cara menghitung panjang garis singgungnya. Nah, untuk pembahasan kali ini akan saya berikan contoh soal mengenai bagaimana cara mencari jari-jarinya jika yang diketahui adalah panjang garis singgung dan garis sentralnya. Nah, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Jarak antara pusat kedua lingkaran adalah 13 cm dan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu adalah 12 cm. Apabila salah satu jari-jari lingkaran panjangnya 7 cm, maka tentukan panjang jari-jari lingkaran yang lain. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, misalkan lingkaran tersebut adalah lingkaran A dan lingkaran B. Maka jarak kedua pusat lingkarannya adalah 13 cm. Jadi panjang AB sama dengan 13 cm. Nah, kemudian CD adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dengan panjang 12 cm. Jika salah satu jari-jarinya adalah 7 cm, misalkan di sini R1 sama dengan 7 cm, maka akan kita cari panjang jari-jari yang kedua, yaitu R2. Nah, untuk mencari panjang jari-jarinya, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus panjang garis singgung persekutuan luar, yaitu CD sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang R1 dikurang R2 kuadrat. Nah, karena panjang CD sama dengan 12 cm, maka kita tuliskan di bawah sini 12, kemudian sama dengan akar dari AB kuadrat, yaitu 13 kuadrat, kemudian dikurang dengan R1 dikurang R2. Karena R1-nya 7, maka kita tuliskan di sini 7 dikurang R2 kuadrat. Karena ruas kanan masih dalam bentuk akar, maka kita kuadratkan kedua ruasnya. Sehingga untuk ruas kiri kita kuadratkan menjadi 12 kuadrat, sedangkan untuk ruas kanan kita kuadratkan menjadi 13 kuadrat dikurang 7 dikurang R2 kuadrat. Nah, hasil dari 12 kuadrat adalah 144, kemudian sama dengan 13 kuadrat, hasilnya adalah 169, kemudian dikurang dengan 7 dikurang R2 kuadrat. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, kita pindahkan 7 dikurang R2 kuadrat ini ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 7 dikurang R2 kuadrat. Nah, sedangkan 144 ini juga kita pindahkan ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 144. Sehingga diperoleh persamaan 7 dikurang R2 kuadrat sama dengan 169 dikurang 144. Nah, hasil dari 169 dikurang 144 adalah 25. Maka 7 dikurang R2 kuadrat itu sama dengan 25. Nah, karena ruas kiri ini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kita akarkan kedua ruasnya, sehingga didapat 7 dikurang R2 itu sama dengan akar dari 25.
Nah, akar dari 25 adalah 5, maka 7 dikurang R2 itu sama dengan 5. Sehingga dari persamaan ini, R2 itu didapat dengan cara mengurangkan 7 dengan 5. Hasilnya adalah 2. Jadi, panjang jari-jari lingkaran lainnya adalah 2 cm. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah 24 cm, sedangkan jarak kedua pusat lingkaran 26 cm. Jika panjang jari-jari lingkaran 1 15 cm, maka tentukan panjang jari-jari lingkaran lainnya. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Misalkan lingkaran tersebut adalah lingkaran A dan lingkaran B. Diketahui panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah CD, yaitu 24 cm. Kemudian jarak kedua pusat lingkaran adalah AB, yaitu 26 cm. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran, misalkan R1 adalah 15 cm, maka akan kita cari panjang jari-jari yang kedua, yaitu R2 ini. Nah, untuk mencari panjang R2, maka kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus mencari panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, yaitu CD sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang R1 dikurang R2 kuadrat. Nah, karena diketahui panjang CD sama dengan 24 cm, maka kita tuliskan di bawah sini 24, kemudian sama dengan akar dari AB kuadrat, yaitu 26 kuadrat, dikurang R1 dikurang R2 kuadrat. Nah, karena R1-nya adalah 15, maka kita tuliskan 15 dikurang R2 kuadrat. Nah, perhatikan persamaan ini. Karena ruas kanannya masih dalam bentuk akar, maka kedua ruas kita kuadratkan. Sehingga untuk ruas kiri 24 kita kuadratkan, hasilnya adalah 24 kuadrat. Sementara untuk ruas kanan akar kita kuadratkan, tanda akarnya itu akan hilang. Jadi untuk ruas kanannya menjadi 26 kuadrat dikurang 15 dikurang R2 kuadrat. Nah, selanjutnya hasil dari 24 kuadrat adalah 576 dan hasil dari 26 kuadrat adalah 676, sehingga didapat persamaan 576 sama dengan 676 dikurang dengan 15 dikurang R2 kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita pindahkan 15 dikurang R2 kuadrat ini ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 15 dikurang R2 kuadrat. Sedangkan 576 ini kita pindahkan ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 576, sehingga didapat persamaan 15 dikurang R2 kuadrat sama dengan 676 dikurang 576. Hasil dari 676 dikurang 576 adalah 100. Maka 15 dikurang R2 kuadrat itu sama dengan 100. Karena di ruas kiri ini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruas kita akarkan. Sehingga untuk ruas kiri, pangkat 2 diakarkan, hasilnya menjadi 15 dikurang R2. Sementara untuk ruas kanannya, 100 diakarkan menjadi akar 100. Sehingga didapat persamaan 15 dikurang R2 sama dengan akar 100. Nah, hasil dari akar 100 adalah 10. Maka 15 dikurang R2 itu sama dengan 10. Nah, dari persamaan ini didapat bahwa R2-nya itu sama dengan 15 dikurang 10. Hasilnya adalah 5. Jadi, panjang jari-jari lingkaran lainnya adalah 5 cm. Nah, terakhir contoh soal yang ketiga. Diketahui dua buah lingkaran dengan panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 12 cm.
Jika jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 13 cm dan jari-jari lingkaran terkecilnya adalah 2 cm, maka tentukan jari-jari lingkaran terbesar. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk lingkarannya kita masih menggunakan lingkaran yang sama, yaitu lingkaran A dan lingkaran B. Diketahui panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 12 cm, maka panjang CD sama dengan 12 cm. Nah, kemudian jarak kedua pusat lingkaran yaitu AB adalah 13 cm. Dan jari-jari lingkaran terkecil yaitu BC panjangnya adalah 2 cm. Maka akan kita cari panjang jari-jari lingkaran terbesar yaitu R1. Nah, untuk rumus yang kita gunakan masih sama, yaitu CD sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang R1 dikurang R2 kuadrat. Nah, karena diketahui panjang CD adalah 12 cm, maka kita tuliskan di bawah sini 12, kemudian sama dengan akar dari AB kuadrat yaitu 13 kuadrat, kemudian dikurang dengan R1 dikurang R2 kuadrat. Nah, karena R1-nya ini mau kita cari dan R2-nya diketahui adalah 2 cm, maka kita tuliskan R1 dikurang 2 kuadrat. Nah, perhatikan ruas kanan di sini, karena dia masih dalam bentuk akar, maka kedua ruasnya kita kuadratkan, sehingga didapat untuk ruas kiri 12 dikuadratkan hasilnya adalah 12 kuadrat. Sementara untuk akar kalau kita kuadratkan, maka akarnya ini menjadi hilang, sehingga untuk ruas kanannya menjadi 13 kuadrat dikurang R1 dikurang R2 kuadrat. Nah, hasil dari 12 kuadrat adalah 144 dan hasil dari 13 kuadrat adalah 169. Maka didapat persamaan 144 sama dengan 169 dikurang R1 dikurang 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita pindahkan R1 dikurang 2 kuadrat ini ke ruas kiri, sedangkan 144 kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga diperoleh persamaan R1 dikurang 2 kuadrat sama dengan 169 dikurang 144. Nah, hasil dari 169 dikurang 144 adalah 25. Maka R1 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 25. Karena ruas kiri ini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruas kita akarkan, sehingga didapat R1 dikurang 2 sama dengan akar 25. Hasil dari akar 25 adalah 5, maka didapat R1 dikurang 2 sama dengan 5. Nah, dari persamaan ini, maka R1 itu didapat dengan cara menjumlahkan 5 dengan 2. Hasilnya adalah 7. Jadi, panjang jari-jari lingkaran terbesarnya adalah 7 cm. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menghitung panjang jari-jari lingkaran jika yang diketahui adalah panjang garis sentralnya dan panjang garis singgung persekutuan luarnya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.